Baik, berarti kesimpulannya kemarin Rasulullah SAW pakai cincin di tangan apa? Tangan kanan dan kiri. Ya, tangan kiri riwayat Anas, tangan kanan riwayat anak-anaknya Ali. Boleh, ini mana dari bahas? Oh, nggak masuk kemarin ya? Yang penting jangan emas bahannya. Terus di kanan atau di kiri. Kemudian jarinya jadi kelingking. Kenapa kemarin jarinya kelingking? Kelingking. Karena Nabi tidak mengganggu Aktivitas. Paling jauh dari terkena aktivitas. Ya. Kemudian pala cincinnya di atas atau di bawah? Di bawah. Dan beliau beberapa kali pakai di atas. Kemarin apa kegunaan cincin? Berhias atau ada hajat? Hah? Tergantung. Dua-duanya ya. Kalau berhias, beliau pakai sebelah kanan dan di kelingking, kemudian mata cincinnya di atas. Ini untuk berhias. Berarti kita boleh pakai cincin untuk berhias tanpa hajat. Kalau beliau pakai tangan kiri kan tempat paling sedikit aktivitas, berarti jarang terlihat dong. Salaman nggak kelihatan dan sebagainya. Kemudian di kelingking, karena paling jauh dari aktivitas, kemudian matanya di bawah, berarti tujuan cincinnya adalah hajat, ada kebutuhan. Apa kemarin kebutuhan cincinnya? Jadi stempel. Nah, stempel surat-surat beliau SAW. Kemarin kita kiaskan cincin dengan apa? Yang ada hajat. Dengan jam tangan. Kalau antum jadikan jam tangan untuk berhias, taruh di sebelah kanan. Kemudian matanya mata itu maksudnya apa? Bukan, mata itu yang ininya. Yang ada jamnya. Maka ditaruh di atas. Kalau jam tangan tidak untuk berhias, dan ini lebih bagus. Jam tangan dipakai untuk sekedar hajat. Berarti taruh di tangan kiri. Antum nggak pakai dia buat main badminton, buat main yang lainnya. Yang mana kalau di tangan kanan guncang-guncang dia, lebih cepat rusak. Kemudian matanya taruh di bawah seperti ini. Ya, lebih tidak ujub. Ya, bener nggak? Kalau antum jam tangan mahal misalnya. Jam tangan miliaran kayak kemarin yang dijarah, kemudian antum pakai terus taruh di bawah, lebih tawadu, lebih tidak sombong, bener gak? Ya, tapi kalau ada hajat nggak apa-apa. Ya, ada hajat untuk ditampakkan, misal ada beberapa keadaan tuh kita mesti memperlihatkan kedudukan kita. Jadi pernah ada seorang anak pengajian ditanya, kenapa beli jam mahal-mahal? Karena kata dia berbisnis. Orang kalau berbisnis, kalau tidak terlihat kedudukannya, diremehkan. Nah, maka dia harus pakai jam tangan yang mahal untuk memperlihatkan kedudukannya, sehingga ketika ngomong tidak diremehkan. Nah, itu kan ada hajat-hajat yang jarang terjadi, itu nggak apa-apa. Ya, tapi ala kulli hal, kalau antum pakai jam tangan, usahakan untuk taruh di sebelah kiri. Karena wallahu alam lebih banyak maslahatnya kalau itu untuk dijadikan hajat, bukan hiasan. Ya, dan juga supaya antum nih para santri tidak saling berkompetisi terhadap dunia. Jam tangan gue bagus nih, lu nggak pakai jam tangan misalnya gitu. Ya, dan juga lebih awet insyaallah. Itu perkataan Syekh Utsaimin, jam tangan sebelah kiri lebih awet. Sebagaimana Rasulullah SAW taruh di kelingking supaya jarang terkena aktivitas. Dengar nggak suaranya? Yang udah habis ya? Adabul masyi, adab berjalan. Nah, jalan aja ada adabnya. Bagaimana jalan yang baik bagi seorang muslim? Yang pertama, adamul iltifati. Gak banyak tengok-tengok. Ini lebih menunjukkan kewibawaan. Jalan lurus saja, tegap.
Nggak usah tengok kanan, tengok kiri, lihat selinguk. Rawal Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ittaba'tu Nabi, aku mengikuti Nabi SAW. Aku mengikuti Nabi SAW wa kharaja li hajati. Rasulullah SAW keluar untuk hajat. Fakana la yaltafit. Beliau tuh kalau jalan tidak tengok-tengok. Rasulullah SAW kalau jalan dah tujuannya kemana? Lurus. Ya nggak apa-apa. Cuman apa kedudukan rumah bagus tuh di hadapan antum? Hah? Ya pelan-pelan antum harus hilangkan kecintaan antum sama dunia. Ya. Nanti antum sebagai santri akan lihat lebih indah, lebih nikmat melihat perpustakaan daripada begitu. Allah. Nah, perkara-perkara begitu nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat besar pada akhirat. Memfitnah hati malah. Makanya kalau ada mobil bagus, anak-anak santri pada ngeliat, anak kurang suka sebenarnya. Ngapain harus dilihatin? Ya, yang naik mobil juga ngerasa gimana gitu. Wih, dilihatin mobil gua. Ya? Yang ngeliatin santri lagi. Fadanau, kita lanjut ya. Fadanau tuminu, maka aku pun mendekat ke Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW di antara sifat jalannya itu dia kalau tahu tujuannya udah jalannya dan agak cepat jalannya. Sebagian diriwayatkan sahabat tuh kalau jalan bareng sama dia, sahabat jogging. Dia jalan biasa, sahabat jogging. Maksudnya ngejar Rasulullah SAW. Enggak. Beliau pertengahan. Faqala ibghini ahjaron, kata Rasulullah SAW, carikan aku beberapa batu. Ngapain Rasulullah SAW minta dicariin beberapa batu? Buat siapa? Istanfiq biha, yang aku akan cebok ya. Au nahwa, atau yang selain batu. Wala ta'tini bi admin wala rausin, dan jangan datangkan kepadaku tulang ataupun kotoran. Kemarin kita sudah jelaskan kan? Ada kotoran-kotoran hewan di Arab yang mirip batu. Ya, karena kering sana. Nah, Rasul memperingatkan, dua benda ini jangan buat cebok. Fa ataituhu bi ahjarin bi tarafi thiyabi, maka aku mendatangkan beliau beberapa batu dengan ujung bajuku. Tuha, mungkin begini batunya, ya. Jadi nggak dipegang. Ila janbi, kemudian aku letakkan sampingnya. Wa a'radtu anhu, kemudian aku berpaling dari beliau. Ya, maksudnya Rasulullah SAW buang hajat. Falamma qada atba'ahu bihinna, tatkala beliau selesai maka aku ikutin lagi. Hadis yang kedua, intinya tadi Rasulullah SAW jika berjalan la yaltafit, tidak tengok-tengok, celingak-celinguk. Rawal Hakim was-Sahih al-Albani an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir berkata, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW idza masya lam yaltafit, sama. Rasulullah SAW jika berjalan tidak tengok-tengok, fokus pada satu tujuan. Yang kedua, al-masyu bit tawadu'i, berjalan dengan tawadu. Tawadu apa tawadu? Rendah hati, merendahkan diri kayak gimana gitu ya, merendahkan diri. Lawan kata tawadu apa? Sombong, al-kibar. Kemarin apa definisi kibar, sombong? Merendahkan manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Biasa kalau orang sudah merendahkan manusia biasa akan menolak kebenarannya. Nah, berarti tawadu apa definisinya? rendah hati, Enggak, definisinya dari lawannya aja dari kata itu. Menerima kebenaran dan tidak merendahkan manusia. Nah, jalan dalam keadaan yang antum terlihat tawadu. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Qasim, berkata Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nama kunyah beliau Abul Qasim. Dia punya anak namanya Al Qasim. Abul Qasim. Ini nama panjang. Bukan, nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang orang Arab dulu memuliakan seseorang dengan nama anak. Misalnya siapa kau sahabat? Nah, Abu? Enggak. Umar siapa namanya? Nama panggilannya Umar. Kunyahnya Abu Hafsin. Bapaknya Hafsah dalam salah satu pendapat. Siapa lagi? Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Abdurrahman bin Utsman. Nama dipanggilnya Abu Bakar. Rasulullah SAW punya nama kunyah juga dari nama anaknya yang pertama. Anak beliau yang pertama Al-Qasim namanya, wafat ketika bayi. Maka dia dipanggil Abul Qasim. Qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi fi hullatin tujibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu. Pernah seseorang berjalan dengan hullatin, di sini adalah dengan sebuah pakaian. Tujibuhu nafsuhu. Dia ujub terhadap dirinya. Nah, jalannya sombong. Ya, kebayanglah jalan sombong seperti apa ya. Dadanya ditegapkan. Nah, kayak ini dong, McGregor. Murajjilun jummatahu. Murajjilun sini maknanya apa artinya ini? Murajjilun jummatahu. Sebentar. Apa jumlah di sini? Ini gaya rambutnya nih. Gaya rambutnya wallahu a'lam ya. Beliau bergaya rambut dengan gaya rambut yang tidak disukai. Wallahu a'lam, tapi bagaimana kaitannya? Id khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah benamkan dia ke dalam tanah. Ini seperti yang hadis kemarin dibahas sama Ustaz Ismail. Ya, ada orang jalan sombong, kemudian Allah tiba-tiba benamkan dia ke dalam tanah, fa huwa yatajaljalu, kemudian dia berguncang-guncang lah, pengen keluar dari tanah tersebut. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Keadaannya seperti itu. Nah, ini kita mesti imani, ini perkara-perkara gaib yang Rasulullah SAW ceritakan, maka kita imani. Apalagi hadisnya ini Bukhari Muslim, sanadnya sanad terkuat setelah Al-Qur'an. Wa fi musnadil Imami Ahmad bisanadin hasan an Busri bin Hajjaj al-Qurashi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam basaqa yauman fi kaffihi, beliau meludah satu hari ke tangannya. Fa wada 'alaiha usbu'ahu, kemudian dia letakkan di atas jari-jarinya. Summa qala Allah taala berfirman, Ibnu Adam, wahai anak manusia, anna tu'jizuni, bagaimana kalian bisa, tu'jizuni di sini bagaimana kalian bisa melemahkanku. Wa qad khalaqtuka min mithli hadhi, sedangkan aku telah menciptakan kau dengan perkara yang seperti ini. Beliau sambil memperlihatkan telapak tangan tadi. Apa isinya tadi? Ludah. Hatta idza sawaituka wa adaltuka, sampai aku sudah bentuk kalian, kemudian aku seimbangkan kalian, kata Allah. Masyaita baina burdain, tiba-tiba kalian sudah besar, lalu kalian berjalan dengan dua pakaian. Burdain sini maksudnya adalah ya pakaian-pakaian kesombongan.
Walil ardi minka wa'idun. Wa'id di sini maknanya apa? Engkau berjalan dengan suara yang suara kaki yang keras. Fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi. Kemudian kau mengumpulkan uang dan kau tidak mau memberikan uang kepada orang lain sampai tiba-tiba rohmu sampai di taraqi. Taraqi ini tulang rusuk terakhir di atas. Maksudnya sampai sekarat. Kulta, engkau akan berkata atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Baru engkau akan berkata bahwasanya aku akan bersedekah. Dan di manakah awan dan tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Ala kulli hal, kata Rasulullah SAW, Rasul meludah ke tangannya, ya, kemudian ditaruh di jari-jarinya. Kemudian Rasul mengucapkan firman Allah. Ini namanya hadis qudsi, hadis tapi perkataan Allah. Kita tahu perkataan Allah di mana? Ada di Al-Quran. Hadis perkataan Rasulullah SAW. Nah, ada perkataan Allah yang tidak masuk ke dalam Quran, tidak bisa ditilawahkan. Ini namanya hadis qudsi, perkataan Allah tapi tidak masuk ke dalam Quran, nggak pakai tajwid bacanya, nggak ada pahala 10 per huruf. Jadi dia firman Allah tapi nggak ada dalam Al-Quran. Nah, salah satu firman Allah tersebut adalah Allah katakan, wahai anak-anak manusia tadi. Mana tadi? Wahai anak-anak manusia, bagaimana kamu bisa sombong terhadapku, mengalahkanku, sedangkan aku menciptakan kau dari perkara seperti ini. Air yang menjijikan. Air apa itu? Air mani. Ya, aku bentuk engkau dari air tersebut. Kemudian ku seimbangkan kau, kasih tangan 2, kasih kaki 2. Ya, hidungnya ditaruh dengan tepat. Dia disempurnakan penciptanya. Antum bayangkan seandainya antum hidungnya Allah taruh kebalik, lubangnya di atas, gak bisa antum main hujan-hujanan. Ya, Allah atur antum sebagaimana bentuk yang paling bagus. Tiba-tiba kalian berjalan dengan pakaian kesombongan, langkah kakinya dikencengkan, tiba-tiba kalian ngumpulin harta, habis itu kalau sudah terkumpul pelit nggak mau bersedekah, tiba-tiba nanti kalian setelah mati baru bilang aku akan sedekah. Nah, ini pertanyaan Allah dalam rangka mengingkari. Ya, kemudian kata Allah, anna awanus sadaqah. Mana lagi waktu sedekah? Udah wafat, nggak bisa. Ya, maka di sini perkataan Allah di sini, ya, ada masyaita baina burdain. Kalian berjalan dengan 2 pakaian kesombongan. Nah, maka jangan berjalan dengan sombong, tawadu, ya. Tapi juga jangan merendahin diri. Jalan di depan muslim biasa, tawadu, senyum, salam. Jangan merendahin diri. Terlebih jalan di depan kafir, jangan merendahin diri. Nah, ya sabar. Itu perintah Rasulullah SAW. Nah, sebarkan salam ke seluruh manusia. Kalau ketemu yang kayak gitu ya udah, anggap aja dia belum punya ilmunya. Ya, jangan bikin antum berhenti untuk melakukan itu. Tapi bukan di sini kan? Bukan bapak-bapak di sini kan? Kalau jalan di depan kafir, antum tahu dia orang kafir, jalan dengan tegap. Nggak usah misi-misi, nggak usah minggir kalau perlu. Serius ini. Ya, adapun jalan kepada sesama muslim, tawadu. Yang ketiga, al-ahaqqu bi ilqa'is salam. Yang paling berhak mengucapkan salam. Pas banget ini. Yang ketiga ya. Rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Yang paling berhak mengucapkan salam. Nah, siapa yang paling berhak mengucapkan salam? Ada perkataan Rasulullah SAW. Dah? Yusallimu as-saghir 'alal kabir. Kata Rasulullah SAW, anak kecil ucapkan salam duluan kepada yang besar. Tulis saja kalau antum mau tulis secara singkat, kecil
strip besar. Wal marru 'alal qaidi, yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada yang duduk. Jalan strip duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit ngucapin salam duluan kepada yang banyak. Ini idealnya. Kalau antum papasan di jalan, lihat kondisinya. Kalau antum lebih kecil, ucapin salam duluan. Kalau antum lebih sepi, ucapkan salam duluan. Kalau antum lagi jalan dia duduk, ucapin salam duluan. Hah? Dia Kristen nggak boleh diucapin salam lah. Kita negeri Muslim, hukum asalnya semua orang Islam, kecuali yang ada indikasi besar. Ya, antum lihat orang misalnya pakai kalung salib gede, ya, itu kan udah kelihatan. Kalau nggak ada indikasi, ya hukum asalnya kita negeri mayoritas Muslim, anggap Islam dia. Ya, lihat indikasi besarnya. Kalau nggak ada indikasi besar, ya udah ucapkan salam. Sebaliknya, antum besar, ada anak kecil lewat. Siapa yang harus ucapin salam? Antum besar, ada anak kecil lewat. Idealnya, siapa yang ucapin salam? Anak kecil itu. Cuma dia belum tentu ucapin salam, bener gak? Maka ada hadis lain kata Rasulullah SAW, yang paling baik di antara kalian yang memulai salam. Jadi gimana pun juga keadaannya, sebisa mungkin kita tetap orang pertama ngucapin salam. Cuman kalau mau ditanya idealnya, begini idealnya. Tadi kecil kepada yang besar, yang jalan kepada yang duduk, yang dikit kepada yang banyak. Ini idealnya. Cuma sebisa mungkin antum yang paling pertama ngucapin salam, bagaimanapun keadaannya. Ada tambahan. Kata Rasulullah SAW, yusallimur raqibu 'alal masyi. Tambahan. Yang berkendara ngucapin salam kepada yang jalan. Tadi kan jalan kepada yang duduk, sekarang berkendara kepada yang berjalan. Tulis berkendara strip berjalan. Sisanya sama kata penulis, kata Rasulullah SAW, al-masyi 'alal qaid, orang yang berjalan kepada yang duduk, wal qalil 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Ini idealnya. Sekarang pertanyaan anak. Tadi ada keadaan-keadaan yang belum ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, tapi kita temukan. Kendara kepada yang jalan. Sekarang, kalau dua-duanya berkendara, siapa yang ideal ngucapin salam duluan? Satu motor, ya, satu motor, yang satu sepeda. Papasan. Udah. Coba lihat kiasnya ke siapa ini? Hah? Siapa? Sepeda apa motor? Enggak, idealnya. Maksud dua-duanya? Nih, mobil. Motor sama sepeda? Belum ada mobil? Motor sama sepeda? Motor, kenapa motor? Karena dia yang lebih Cepat, mana kiasnya? Perkataan Rasul yang mana? Rasul nggak ada usapan motor di sini. Yang mana coba tadi? Antum nyatet gak? yang lebih besar. Enggak, tadi kan kecil kepada yang besar. Hah? Enggak, benar motor. Cuma mana kiasnya? Mana perkataan Rasulullah SAW yang menunjukkan itu? Ada nggak? Ada mana nyatet nggak semuanya? Siapa yang nyatet semuanya? Tadi kata Rasulullah SAW, kecil kepada besar, berjalan kepada duduk, kecil kepada sedikit kepada banyak, berkendara kepada jalan. Yang berkendara kepada yang jalan. Berkendara kepada yang jalan. Berarti kan, kenapa sih berkendara salam duluan? Mungkin kiasnya jadi lebih cepat. Ya berarti kendaraan yang lebih cepat salam duluan. Kias, ya kendaraan lah. Oh zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu rokib di sini apa? Pengendara apa? Kalau nggak kuda, keledai, onta. Ketemu orang jalan kaki, si pengendara salam duluan. Lagi mobil sama motor. Siapa yang salam duluan? Mobil. Kan berkendara kepada yang jalan. Lagi pula itu susah ngucapin salam ke mobil. Dia kan nggak lihat yang di motor, nggak ngeliat yang di mobil kan? Kacanya gelap. Makanya biasanya atau mbak ini perhatikanlah keadaan. Kalau ada orang yang saling kenal, naik mobil sama naik motor, pasti ngucapin salam naik mobil. Dia buka kacanya, ya kan? Baru bilang Assalamualaikum. Lagi satu kias lagi. Itu termasuk
kredit gitu. Maksudnya Enggak lah. pakai mobil bagus, terus temennya cuma pakai motor bodoh Ustaz. Antum suzon banget sih. Sambil ketawa sambil bodoh. Enggak lah. Ini kan saling kenal, emang saling kenal. Selanjut jalan sambil geber-geber. Sambil gebernya itu Lagi, udah gambar nih ya. Ya. Mobil ke motor. Sekarang pesawat sama mobil. Gak usah ya, nggak kedengeran soalnya. pakai power stick tuh. Nah, Di atas. ala kulli hal tadi itu penting untuk antum catat tuh. Kecil ke besar, berjalan ke duduk, sedikit ke banyak, pengendara ke berjalan. Nanti tinggal antum biasa. Ala kulli hal bagaimanapun keadaannya kita berlomba jadi yang pertama ngucap salam. Yang keempat, an yulqiyas salama ala jami'il muslimin. Mengucapkan salam ke seluruh kaum muslimin. Kenal nggak kenal? Udah catat. Faqad rawal Bukhari an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr anna rajulan, ada seorang laki-laki salah Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasul, ayul Islam khair? Amalan Islam yang mana yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, memberi makan. Taqra'us salam, mengucap salam, alaman arafta wa man lam ta'rif, kepada yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Nah ini hukum asalnya. Mengucapkan salam. Iyalah. Nanti ada di bab salam nanti di jilid kedua. Bahwasanya mengucapkan salam pahalanya 10 per salam. Salam kan ada 3 tingkatan. Yang paling pendek apa? Assalamualaikum 10. Warahmatullah 10. Wabarakatuh 10. Kalau antum mengucapkan salam pahalanya berapa? 30. Yang jawab salam sama, tergantung dia jawabannya. Ya. Yang jawab salam itu wajib Ustaz. Yang jawab salam hukumnya wajib. Yang mengucapkan, yang melemparkan salam sunnah. Kalau sudah diucapkan salam, antum harus jawab. Kalau nggak ada yang ucapin salam, maka yang memulai dialah yang dapat pahala. Walaupun kalau nggak ngucapin salam, yang nggak berdosa juga. Ya, cuma siapa yang lebih mulia? Yang mengamalkan amalan sunnah apa yang mengamalkan amalan wajib pada kasus ini? Wajib. Wajib sunnah. Khusus kasus ini ya. Khusus kasus mengucapkan salam atau membalas salam, si sunnah lebih afdol daripada si wajib. Kenapa? Karena ketika antum mengucapin salam, assalamualaikum, jawab 10, 20, wabarakatuh. Antum dapat 30. Benar enggak? Masing-masing antum. Ana tadi ngucapin cuman assalamualaikum 10. Antum dapat 30. Ana dapat 10 enggak? Enggak, lebih. Kenapa? Kadang kita menjawabnya lebih. Nah, karena sebab ana antum ngucapin salam. Berarti pahala ana 10, 40, 70, 100, 130. Makanya ngucapin salam lebih afdol. Khusus amalan ini. Ada nanti amalan lain yang kayak gitu. Cuma secara asal amalan wajib lebih afdol daripada sunnah. Seperti sunnah qobliyah sama sholat wajib mana afdol? Qobliyah sama sholat subuh. Sholat subuhnya. Sholat rawatib sama zuhur, mana yang lebih afdol? Zuhur. Nah, kalau untuk ucapin salam, si sunnahnya malah lebih afdol. Di sini kata Rasulullah SAW, amalan yang paling afdol engkau memberi makan kepada yang engkau memberikan makan, yang kedua mengucapkan salam kepada yang kau kenal dan tidak kau kenal. Nomor 5. Nah, ini nih hadis lain nih. Ilqa'us salam, mengucapkan salam ala sibyan, kepada anak-anak kecil. Ya tadi idealnya kan. Karena di sini ada keutamaan sendiri mengucapkan salam kepada anak kecil. Dan ini penting sekali diamalkan. Ya. Kata Rasulullah SAW fi sahihain an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annahu marra ala sibyan. Bahwasanya Anas lewat kepada rombongan anak-anak kecil. Anas bin Malik. Anas bin Malik mantan pembantu Rasulullah SAW. Usianya 10 tahun, hidup sama Rasul 10 tahun. Berarti sampai 20 tahun dia wafat. Dia dari 10 tahun ditaruh di rumah Rasul untuk bantuin Rasulullah SAW. Ketika dia sudah besar, dia ngucapin salam ke anak-anak kecil. Wassalamualaikum. Anas ngucapin salam ke anak-anak kecil. Waqala, Anas bilang, karena Nabi dulu Nabi itu sering yaf'alu, sering melakukan ini.
Jadi dia ngucapin salam ke anak kecil di depan para sahabatnya, para murid-muridnya. Kemudian dia jelasin dulu Rasulullah SAW begini. Kalau ketemu anak kecil, Rasulullah SAW mengucapkan salam. Ini penting nih, penting banget. Antum biasain ngucapin salam ke anak kecil, efeknya bagus. Lebih-lebih ke anak tersebut. Nanti dia tahu inilah kalimat-kalimat thayyib. Jangan malah diceng-cengin. Anak kecil lewat diceng-cengin. Ya, Fawas lewat dikejar-kejarin, dicubit-cubitin tetenya, dikatain gendut. Ya, jangan. Justru kalau antum ucapin salam, dia kan harapannya dia membalas salam. Dan itu terpatri loh di benak dia. Anak kecil itu kan ketika kecil teringat ya hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang dewasa. Tapi jawabnya kita ajarin misalnya kalau nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Atau kalau dia nggak jawab nggak apa-apa. Yang penting antum ucapin salam. Sering terdengar di kalam dia, di telinga dia. Ya, Baru belajar jawabnya ngasal gitu. ya nggak apa-apa. Ya, nggak perlu perfect banget yang dia. Ya, intinya antum dapat pahalanya. Urusan dia biarin. Ya, dan ini efeknya bagus tadi Ana bilang. Ya, anak kecil kalau dari kecil sudah ditakutin, kan? Jadi takut dia ntar. Terlebih yang nakutin santri. Kira-kira nanti si anak kecil nih, pas udah gede, mau nggak kamu jadi santri nak? Dah, santri serem. Yang di bayangan dia siapa? Umer. Suka nakutin saya dulu kecil misalnya. Suka nyubit-nyubitin saya dulu kecil. Kalau sampai kayak gini, antum kira-kira dapat dosanya nggak? Kalau akhirnya nanti dia sekolah umum, terus sekolah negeri, suka main game, nggak suka belajar agama, sebab antum. Nah, khawatir dapat dosa jariah. Ya kan? Makanya antum berbuat baik sama anak kecil supaya dia punya momok santri itu bagus gitu loh. Santri itu kelompok yang sangat menyenangkan, jajanin dan sebagainya. Iya pas sunat juga kan, sunat cakep tau kayak dipotong pakai pisau. Kayak digigit sama harimau. Iya, termasuk nakut-nakutin terhadap perkara-perkara yang baik jangan. Nah, bilang aja kayak digigit semut. Semutnya 100 tapi. Pokoknya cuma minta tahun jangan biskuit. Taruh dah sana. Yang keenam, an yumitul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan tahu ya? Ada batu tengah jalan, bahayain orang, singkirkan. Kayu, tulang ganggu orang nggak tulang? Ganggu. Kenapa? Banyak semutnya biasanya kalau ada tulang. Nah itu disingkirkan, jangan sampai mencelakakan orang. Ini masih ada apa? Kita lagi bahas ada apa? Ada berjalan. Berarti kalau antum lagi jalan ada gangguan di jalan, singkirkan. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariq." Ada seseorang yang berjalan di satu jalan, wajada udna syaukin, dia menemukan duri. Alat tariq di jalan tersebut, fa akharahu, disingkirkan jalannya, durinya. Disingkirkan. Disingkirkan duri tersebut. Perhatikan. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya. Allah bersyukur di sini maksudnya Allah mengganjar pahala besar. Faghfara lahu, dan Allah mengampuninya. Diriwayatkan hadis yang lain, ini laki-laki masuk surga sebab amalan ini. Bukan berarti dia nggak sholat ya. Iya, kita nggak tahu amalan mana yang ternyata di sisi Allah tuh paling mulia. Hah? Enggak, durinya nggak tahu kita besar apa kecil. Mungkin ini orang pas ngelakuin menyingkirkan jalannya, dia sangat ikhlas ketika saat itu, sehingga Allah nilai hatinya, manfaatnya sedikit mungkin. Ya, Allah jadikan rahmat Allah turun di amalan itu. Mungkin ketika dia sholat biasa aja, sholatnya biasa, nggak hadir, doanya biasa. Itu perhatikan Bilal masuk surga gara-gara apa? Azan. Rasulullah SAW mendengar suara telapak kakinya di surga. Rasul tanya, apa amalan yang kau lakukan wahai Bilal? Hah? Sholat apa? Sholat? Sholat wudu namanya. Dia habis wudu nggak mungkin kecuali dia sholat 2 rakaat. Kan udah dibahas kemarin. Benar nggak sholat wudu? Antum perhatikan, apakah Bilal cuma sholat wudu amalannya? Dia ikut jihad perang. Apalagi amalan besar dia? Tadi antum bilang azan. Kenapa dia nggak kepikiran sama azan? Kenapa dia nggak kepikiran sama jihad? Allah kasih taufik, Allah kasih ilham buat dia mengucapkan
amalan itu. Amalannya ini sholat 2 rakaat ketika wudhu. Lihat amalan kecil. Kita nggak pernah tahu amalan mana yang ternyata bisa jadi sebab kita masuk surga. Sebagaimana orang ini, ya sama pelacur yang masuk surga. Apa amalannya? Masih minum hewan anjing. anjing. Mana udah dijelaskan ya, bahwasanya dia sangat ikhlas ketika melakukannya, karena nggak bisa harap balas budi dari seekor anjing. Mungkin dari sisi itu. Nah, maka coba antum perhatikan amalan-amalan yang antum bisa lakukan, bisa jadi diantaranya itu jadi turunnya rahmat Allah. Bisa jadi amalan-amalan besar antum, amalan besar malah nggak ada nilainya di sisi Allah. Bisa jadi kita sholat masih sering tengok, sholat mikirin dunia, sholat mikirin Bang Zidan, dihukum apa enggak, misalnya kan? Itu amalan besar, tapi ternyata banyak rusaknya, bisa jadi. Nah, maka amalan-amalan kayak gini sangat diharapkan, enggak? Mikirin gangguan di jalan. Bantu hewan nyangkut di pohon gitu. Iya, bisa berpahala. Kemarin yang Hah? kucing di genteng itu, lima itu masih Emang ada? genteng terus. Nah, itu harusnya tuh bisa tolong. Enggak harus kucing ya. Hewan apa aja? Kemarin kita sudah jelaskan kan? Ya. Yang belanja Hah? Iya, termasuk itu. Kalau ada ambulan yang sirine, orang-orang nggak mau bukain jalan, bukakan jalan. Kalau ngerti. Ya, atau kan minimal antum yang minggir lah duluan itu. Ya, orang berkebutuhan itu yang ada juga orang berkebutuhan nggak bisa ngomong sama manusia dapat ya. Nah iya, masa kalah kita sama dia? Hah? selamatkan diri. Kekurangan tapi dia bisa membantu. Tapi seperti ngasih makan anjing dan sebagainya dari amalan-amalan yang terkait dengan hewan, nggak perlu dijadikan amalan kalau gitu gue pelihara hewan supaya dapat pahala itu, enggak ya. Tadi karena antum bisa jadi nggak dapat sisi ikhlas yang pelacur itu lakukan, sampai turun ke dalam lagi, sampai gigit sepatunya, ini kan luar biasa ya. Jangan sampai antum gara-gara amalan ini lalu pelihara anjing. Nggak boleh pelihara anjing dengan Islam. Hewan juga masuk bisa Iya, sebaliknya kan kemarin sudah dijelaskan juga tentang kucing. Ya, jangan sampai antum pelihara burung supaya dapat pahala, ternyata tetangga ada yang kemiskinan. Lebih baik kita menolong manusia, lebih utama pastinya. Ya, karena melihara burung hewan kan biayanya nggak kecil. Bener nggak? Kalau kita kasih ke tetangga yang kemiskinan lebih bagus. Kita kasih kepada tetangga yang susah, nanti itu berbeli rokok tau-taunya. Ya, intinya menolong manusia lebih afdol ya. kucing yang mahal kadang-kadang nggak mau makan yang Iya. Kan? Akhirnya kita yang beresin, antum bayangin. Manusia yang beresin nya. Ustaz melihara kucing ya. Enggak dicontohkan oleh orang-orang terbaik umat ini. Melihara kucing ya. Kalau ngasih kucing makan enggak apa-apa. Juga harus enggak boleh berlebihan. Ada tetanggaan tuh ngasih kucing makan berlebihan. Sampai di rumahnya tuh banyak banget kucing. Ini kemana-mana. Dia nggak nyapuin, istri aneh nyapuin. Ini kan bikin gendek juga, ya kan? Dia nggak urusin. Nggak di gang. Rumah anak kan masuk gang kecil. Itu gang kayak kucing ini. Dulu dia belum tinggal situ, bersih. Dia tinggal situ, pulang kerja beri pelet. Dia cuman masuk ke rumahnya ketika malam pulang kerja, lalu pagi berangkat. Dia nggak banyak aktivitas di situ, jadi nggak tahu ada banyak tai kucing. Nah, kita kan seperti istri anak kan setiap hari di situ, main sama anak. Nah, ini jadi mudarat juga nanti. Harus lihat-lihat tuh. Oh iyalah, apalagi kalau motor anak lewat, kan pasti kena bannya. Parkir di depan rumah, udah. Langsung nanti. Dan naudzubillah dia ada penyimpangan terhadap seksual. Boti dia, tahu boti gak? Cowok tapi lembek. Oh, boti tahu. Hah? Ini kayak yang punya pohon mangga tuh. Oh, ini apa daunnya jatuh-jatuh tapi dia ini nggak mau beresin malah orang kayak gini. Iya, khawatirnya malah mengganggu. Itu gangguan di jalan. Juga kucing bukan cuma berak loh. Kucing suka berantakin sampah. Kadang-kadang sampahnya sampah kita. Jok juga bener dicakar-cakar. Iya tuh. Karena kan bikin depan sering banget
Iya, itu dia. Ya kalau misalnya kayak di Mahat kan gak ada yang pelihara kan kucingnya. Ya itu emang ujian lah buat antum. Disuruh ini piket kasih piket tadi bang rapi. Baru piket 5 kali sehari. Yang keenam, tadi udah yang keenam ya. Yang ketujuh, an yatajannabal muslimu misyat tasyabbuh. Seorang muslim menghindari cara jalan yang bertasyabbuh. Mana sudah dijelaskan? Apa enggak ya? Ya udah jelaskan ya masalah tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Nah, jalan kita jangan jalan yang kayak cewek. Faqad rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah SAW. Rasul melaknat. Kalau disebut laknat dijauhkan dari rahmat, didoakan jauh dari rahmat. Sedangkan rahmat sebab masuk surga. Siapa yang dilaknat? Al-mutasyabbihin birijal minar rijal bin nisa. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihat minan nisa birijal, dan perempuan menyerupai laki-laki. Termasuk jalannya. Jangan lenggak-lenggok kayak cewek. Kalau dipanggil jalan, kita nengoknya gimana? Kalau dipanggil di jalan, Panggil jalan. bagaimana cara nengoknya? Yang laki-laki. Nengok kepala doang apa satu badan sekaligus? Satu badan sekaligus. Ya? Ini diantara sikap kelaki-lakian. Hah? Enggak juga. Cuma lebih laki-laki aja. Kalau perempuan coba lihat, lagi jalan digodain. Kan dia biasanya nunduk. Iya. Nah, laki-laki kalau tengok semuanya satu badan. Nah. Tapi kalau kita yang digodain cewek gimana? Hah? Kalau kita yang digodain cewek gimana? Digodain cewek? Ganteng banget antum. Ya misalnya kan. Ya jangan didain. Lari atau gimana? Nggak usah lari juga. Ucapkan salam, ucapkan salam. Kayaknya karena berisik kita udahin dulu ya. Kita udahan dulu ya berisik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.